di sini dalam rangka untuk mengasah kompetensi kita, meningkatkan kompetensi kita demi untuk kemajuan anak bangsa. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dengan niatan dan ikhlas mengharap ridho dari Allah SWT senantiasa menjadikan amalan ampunan Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya yang kita nantikan yaitu sahabatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf Pak Rio, saat di sini lalu lorong dunia kan lorong dulu ya, itu ya tadi sih. Bapak Ibu untuk biar saya tuh yang kenapa enak belas ya. Kalau nunggu olahraga ya gak enak. Ya Pak Sisa, Pak Bapak. Coba yang SMP 1 berapa? Walah kayak beneran. SMP negeri 2 katakan. Banyak. SMP negeri 3. Alhamdulillah. Untuk pengawalnya biar semangat. Tentunya pendidikan untuk jargon masing-masing sekolah. Kalau kemarin kan yel-yel tiap matkul. Sekarang jargon. Nanti kalau saya menyampaikan sepentuba dengan luhur budi unggul prestasi. Nanti berdiri ya, biar semangat. Nanti SMP 1 berdiri, SMP 2 berdiri, SMP 3 berdiri. Sepentuba lagi sepentuba Unggul prestasi. Sependaba. Iya pasti. Terus Bu. Sependaba ya. Oh sependabor. Oke, langsung semangat belas. Sambil mikir. Simpati bro. Nanti simpati bro. Nah, simpati bro. Nah, sekarang biar SMP 1 berdiri. Semangat. Semangat, murah semangat. Sepentuba. Luhur budi unggul prestasi. Orang Pak Juri cerita tenanan. Kak dengar suaranya Pak Soleh saya. Sepentuba. Unggul budi luhur prestasi. Alhamdulillah, bahwa silakan kita kembali. SMP negeri 2. Siapa kita? Spendabor. Orang kompak ini. Dan ini orang kompak belas modelnya. Sempur terbu. Ayo, masuk kalah atau begini. Siapa kita? Spendabor. Silakan SMP negeri 3. Sen kompak. Ayo pasti kalah karo SMP 1. SMP 2 aja. Gimana? Belum? Enggak apa-apa, ikut aja. Siapa kita? Siapa kita? Simpati bro. Bersatu, berbudi, berprestasi. Terima kasih.
P5 terus kemudian asesmen mudah-mudahan dengan adanya itu nanti kita akan lebih semangat lagi menghadapi tahun ajaran baru 2024-2025. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya materi-materi kemarin sudah penjenengan cerna di dalam hati penjenengan, dan harapannya nanti yang non sewu dari masing-masing dari kami, dari guru kami yang saya hormati itu, pemilihan materi-materi ini tolong dimatangkan. Kalau kemarin kita sudah tahun ketiga, tahun pertama 2000 kelas 7-8 ini sudah penjenengan pemetaan terkait dengan materi, tinggal nanti dari sini penjenengan semua terkait dengan materi kelas 9 ini tentunya sudah terpetakan dengan sebaik-baiknya. Nah, harapannya apa? Seperti kemarin harapannya dari Pak Pengawas kita, Pak Wasbin, nanti tanggal 5 buku 1 kurikulum KSP penjenengan harus sudah siap semuanya. Maka terkait dengan itu kemarin, maka kita simpel praktis, yang penting bagaimana kita adalah kerja dan kerja. Harapannya dengan itu nanti kita praktis, simpel, dan nanti mengenal, daripada kita selama ini kalau kita mengadakan workshop penceramah materi kita mendengarkan sehingga apa kesannya terjadi kejenuhan. Sehingga dengan demikian apa ke depan harapannya nanti di ajaran baru dengan semangat baru, tidak ada Bapak Ibu guru yang manakala terkait dengan perangkat pembelajaran sudah tidak ada terkendala masalah sama sekali. Jadi seperti di kami sudah ada Google Form, nanti kami selaku Bapak Kepala Sekolah ngecek. Jadi perangkat pembelajaran 2024-2025 semua Bapak Ibu guru sudah mengirim di Google Form kita, Google Drive bersama, sehingga dengan demikian siapa-siapa dan kita bisa mengontrol semua yang belum mengumpulkan dan yang sudah mengumpulkan ini sudah terkontrol semuanya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti materi-materi dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian ini adalah bekal kita. Guru itu kaitannya dengan perangkat pembelajaran, sehingga dengan demikian apa? Kita di dalam mengajar ini sudah tidak mengalami suatu kesulitan terkendala masalah administrasi. Ini saja yang dapat kami sampaikan, tidak banyak, karena nanti ada Bu Yuri, nanti yang terakhir motivasi dari Bapak Rio. Ini dari saya, sekian. Bapak yang saya hormati, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Rio selaku alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini, yaitu workshop review kurikulum EKS dan EKAS tahun pelajaran 2024-2025. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaat di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu, saya hanya menambahi apa yang sudah disampaikan sama Pak Endi. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang luar biasa sekali, ya, selama 2 hari. Mohon Bapak Ibu bisa mengambil hikmah atau manfaat dari semua kegiatan ini. Ini adalah suatu kegiatan awal dari tahun pelajaran 2024. Ini suatu perencanaan. Segala sesuatu kegiatan Bapak Ibu tanpa adanya perencanaan yang matang, maka kita akan tidak tahu mana arah yang akan kita tuju. Jadi segala sesuatu
mengevaluasi apakah perencanaan itu sudah sesuai atau belum, sudah tercapai atau belum. Jadi intinya kegiatan hari ini adalah bagaimana kita merencanakan kegiatan kita tahun pelajaran 2024-2025 itu dengan baik. Yang tujuannya apa? Yaitu meningkatkan pelayanan kita kepada anak-anak. Endingnya itu, segala sesuatu yang kita lakukan di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kita kepada anak-anak. Ya, jadi ini mungkin kegiatan awal di Klaster Timur, di Bapak Adil ya. Jadi mungkin kegiatan ini akan kita lanjutkan lagi dengan adanya musyawarah bidang studi ataupun kombel ya, kombel wilayah timur atau jadi ini bisa dilanjutkan kembali. Kita bersama-sama Bapak Ibu. Jadi kita bukan bersaing antara Bono 1, 2 dan 3, tetapi bagaimana kita saling sharing, kita saling belajar bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kita ke anak-anak. Jadi intinya seperti itu. Ya, jadi mungkin Bono 1 punya ini, Borna 2 punya, mungkin di bidang modul ajar kita bisa saling sharing. Ya, jadi saling berkolaborasi untuk mencapai apa? Yaitu melayani sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi itu, saudara Bapak Ibu, selamat bekerja, jangan lelah untuk melayani anak-anak, itu yang utama. Saya pesannya yaitu tingkatkan pelayanan, tolong dampingi anak-anak. Jadi jangan lepas, ya, dampingi mulai jam 7 sampai jam 2, yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstra. Kita dampingi bersama-sama, ya, jangan sampai kita lepaskan anak-anak itu. Kita kawal perkembangannya, kita kawal bagaimana kita meningkatkan potensi anak-anak. Jadi tidak ada anak, oh anak SMP Negeri 2 Bono itu bodoh-bodoh, oh anak SMP 3 Bono itu tidak ada. Karena kita menganut 8 kecerdasan, multi kecerdasan. Masing-masing anak punya potensinya masing-masing. Ya Bapak Ibu, itu perlu diyakini. Jadi kita tidak berbeda antara Bono 1, 2 dan 3. Ya Bapak Ibu, itu perlu diyakini bahwa anak-anak itu sudah kemarin sudah disampaikan Pak Rio bahwa masing-masing mempunyai bakat dan minatnya, tinggal kita mempertajam. Jadi itu aja. Ya, sekali lagi selamat berworkshop ya, melanjutkan kegiatan yang kedua kemarin untuk menghasilkan modul ajar, modul proyek dan assessment. Yang tujuannya tadi yaitu meningkatkan pelayanan kita ke anak-anak. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih, kami sudah diterima di sini untuk bergabung dalam kegiatan workshop ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah banyak berikan kepada kita karunia taufik hidayahnya sehingga pada pagi hari ini pula kita masih bisa beribadah menuntut ilmu di SMP Negeri 1 Bono ini. Salawat dan salam semoga masih tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Yuli, Bapak Ibu semuanya. Perencanaan memang bukan satu-satunya penentu keberhasilan, tetapi bekerja tanpa perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Maka hari ini kita membuat rencana-rencana itu penting, berarti burung gagak, burung merak. Cakep. Terbang bersama burung bangau. Cakep. Mari Bapak Ibu kita terus bergerak untuk memajukan pendidikan di Kecamatan Bono. Cakep. Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum acara ini dimulai, saya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan dan pemahaman, karena ini saya kira sangat baik dan eman
kalau hanya saya simpan. Kalau hanya saya simpan sendiri ini eman. Ini saya peroleh sudah lama sebenarnya, tahun 2021 ketika COVID belum selesai. Ya, mohon disimak. Saya sengaja tidak berdiri supaya perhatian Bapak Ibu tidak ke saya, tapi ke slide. Kalau Bapak Ibu kurang jelas memandang slide-nya, maka kalau Bapak Ibu kurang jelas melihat slide-nya, maka tolong maksimalkan indera pendengaran sehingga Bapak Ibu memaksimalkan pendengarannya. Siap ya? Siap ya? Oke. Saya akan berupaya menyampaikan dengan pelan-pelan dan jelas karena ini saya anggap penting. Ini pernah disampaikan oleh Bapak Yulfikri Anas yang pada saat itu beliau menjadi Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud. Judulnya adalah Mutiara Hati Sang Guru. Ada Bapak yang pernah membaca buku ini? Belum. Nah, kalau belum maka sekarang mari kita simak bersama. Mutiara Hati Sang Guru. Dilupakan oleh orang yang telah sukses. Biasa. Dipinggirkan atau disingkirkan oleh orang yang zalim. Difitnah oleh orang-orang yang iri dan dengki. Bukankah itu kita? Tidak akan pernah melunturkan semangat guru dalam mendidik anak-anak. Selalu menebar kebaikan tanpa memikirkan apa yang akan diperoleh setelahnya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih memikirkan apa yang diperoleh setelahnya, perlu dipertanyakan jiwa gurunya. Satu keyakinan dalam dirinya, Allah telah menetapkan dan semua akan datang pada waktunya. Terima kasih, seni budaya akan indah pada waktunya. Guru sangat menyadari bahwa diri kita adalah penerima pertama dari setiap pemberian kita kepada orang lain. Untuk itu, tebarlah kebaikan kepada siapapun tanpa memandang apakah orang itu pernah berbuat baik kepada kita. Saya ulangi, tebarlah kebaikan kepada siapapun tanpa memandang apakah orang itu pernah berbuat baik kepada kita. Semua yang terlintas dalam pikiran kita, terucap melalui perkataan, terwujud melalui perbuatan, akan kembali kepada kita. Sesaat itu juga dalam bentuk yang tidak pernah kita tahu pasti. Yang jelas, kebaikan yang kita tebar tidak pernah dicatat sebagai kemudorotan. Selanjutnya, guru sang pembelajar. Bapak Ibu, sekarang ada ngetren dua istilah, guru pembelajar dan guru pemelajar. Apa Bapak Ibu? Guru pembelajar dan guru pemelajar. Bedanya apa? Guru
guru pembelajar adalah guru yang membuat muridnya bisa dan mau belajar. Kalau guru pembelajar adalah guru yang terus belajar. Lebih pahami nanti kalau ada di sini ada kata-kata yang kurang tepat, yang benar apa yang saya sampaikan barusan. Jadi kalau begitu tugas guru sekarang ini bukan mengajar, tapi bagaimana seorang guru bisa membuat muridnya mau belajar. Beda ya. Sebab kalau guru itu mengajar, maka kepinteran murid semaksimal mungkin adalah sebatas kepinteran gurunya. Itu kalau guru mengajar. Podo karo gelas kosong diberi disoki banyu dari botol. Maka gelas ini paling banyak dia akan menampung seberapa daya tampungnya gelas atau seberapa banyak isinya botol. Itu kalau guru mengajar. Tapi kalau guru membuat muridnya belajar, membuat muridnya mau belajar, maka kepintaran murid, pengetahuan murid, keterampilan murid tidak akan terbatas oleh kepintaran gurunya. Karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi mulai sekarang guru tidak boleh merasa yang paling pintar di hadapan muridnya. Karena murid bisa lebih pintar dari kita. Guru bukan lagi seperti menuangkan air dari teko ke gelas kosong, tapi guru adalah sebuah korek api yang bisa memantik, membakar api itu dari kecil menjadi berkobar. Itu guru. Oke? Jenengan tidak usah mengajar, tapi jenengan harus bisa membuat muridnya mau belajar. Oleh karena itu siapapun bisa jadi guru. Siapapun bisa jadi guru meskipun tidak menguasai ilmunya, karena sumber belajar banyak. Gitu ya, sumber belajar banyak. Oke, kita lanjut. Selamat kepada Bapak Ibu yang berani menjadi guru. Itu adalah pilihan yang jenius. Profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan. Setiap denyut nadi, pori-pori, tutur kata dan perbuatan Bapak Ibu guru menjadi pintu rezeki dan keberkahan yang tidak pernah putus sekalipun kita sudah tiada. Potensi diri menjadi ladang amal yang tak pernah tandus, membawa berkah selamanya. Jadi sebenarnya kita hanya ada dua pilihan, milih jadi guru atau bukan guru. Dari situ tok saja nih. Di dunia itu hanya ada dua profesi, guru dan bukan guru. Selamat bagi yang sudah memilih jadi guru. Keberkahan rezeki akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Dan sebagai seorang guru, di mana ruang kerja kita? Di mana ruang kerja kita sesungguhnya? Di mana Bapak Ibu? Di ruang guru, di kelas, di mana-mana. Hatimu senang. Di mana ruang kerja guru sesungguhnya? Di dalam pikiran, rasa, dan hati nurani anak.
Itu ruang kerja kita. Jadi ketika guru berada di tengah-tengah muridnya, namun kehadirannya tidak bisa masuk ke dalam alam pikirannya, rasa dan hati nuraninya, berarti pada hari itu dia tidak hadir. Meskipun dia di kelas, tapi kalau nggak bisa masuk ke dalam pikiran anak, tidak bisa masuk menyentuh rasa jiwa anak, tidak bisa menyentuh hati nurani anak, berarti sesungguhnya dia sedang membolos. Apalagi yang fisiknya tidak hadir, tambah teman. Ya, ruang kerja kita adalah ada pada pikiran, rasa, hati nurani anak-anak. Guru apa ini? Berasal dari bahasa Sanskerta. Gu artinya gelap, ru artinya pemeran, pengusir. Jadi guru adalah orang yang bertugas memerangi kegelapan. Memerangi artinya apa? Semakin gelap situasi di sekitar, berarti semakin bermakna kehadiran guru. Ya, jadi mari kita berpondok-pondok pindah ke situasi yang gelap, karena disitulah kebermaknaan kita hadir. Segera pindah ke tempat yang lebih gelap, karena semakin terang suasana berarti eksistensi kita semakin hilang. Ketika kita pilih tetap di tempat yang sudah terang, berarti peluang kita untuk berbuat baik semakin berkurang. Sebagai seorang pembelajar sejati, sumber belajar utama bagi guru adalah muridnya. Apa sumber belajar kita? Murid. Jadi sebenarnya kita di kelas juga belajar, Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang kita yang di depan. Kita sebenarnya juga belajar. Respon yang ditunjukkan oleh murid ketika guru menginstruksikan, mengajarkan, menginformasikan, itu merupakan materi inti dari pelajaran bagi guru. Apakah muridnya hanya sekedar menjalankan instruksi atau mengangguk-ngangguk pada saat guru menjelaskan sesuatu, atau ingin tahu, atau ceria, atau stres ketika guru datang? Semua itu adalah bahan belajar bagi guru yang harus dijadikan pedoman untuk melanjutkan pembelajaran. Empati, kesabaran, ketekunan, rasa ingin tahu adalah bagian kecil dari sejumlah sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki guru dari muridnya. Semakin rumit persoalan yang dimunculkan muridnya, membuat guru semakin matang dan makin bijak dalam menghadapi serta mengatasi berbagai persoalan. Semakin lebar jalan untuk mendapatkan keberkahan dan semakin berlipat ganda nilai amal. Sampai di sini masih ada yang mengeluh jadi guru, masih ada yang mengeluh menghadapi muridnya nakal. Semoga setelah ini tidak ada lagi. Kalau kemarin sudah masih ada, dimaklumi karena belum tahu materi ini. Setelah tahu materi ini, kok masih ada yang mengeluh dengan kenakalan muridnya, Allah.
kita makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih sebuah kisah tentang kerakap. Kerakap itu tumbuhan laut yang tumbuh di batu, tahu ya? Kerakap tumbuh di batu, sedikit pun tak berniat mengingkari takdir, tak hendak mengakhiri hidupnya sebelum saatnya tiba, terus menari mengikuti hembusan angin sambil menikmati indahnya simfoni alam, menggerakkan sel-sel di seluruh tubuhnya, menunjukkan bahwa dia tak pernah segan untuk terus hidup. Baginya tumbuh di batu bukanlah takdir buruk, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak mau mati sia-sia. Kan Bapak Ibu sebagai kerakapnya, SMP 1, 2 maupun 3 sebagai batunya. Kenakalan dan kerumitan persoalan para murid bagaikan sumur keberkahan yang tidak pernah kering. Semakin digali, semakin menjernihkan pikiran dan memberningkan hati guru. Apapun kondisi seorang anak, suka membuat onar, merepotkan, suka melanggar aturan, tidak berprestasi, sehingga dihindari. Saya menari di atas, Pak. Awak Ya Allah. Jan, kesamaan semuanya aku melok seorang yang kok habis mulai setengah tahun. Ya lah ya. Sampai apa lain? Ya. atas menara di atas Marina menari Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Bapak Dr. Susito. Yang saya hormati rekan sejawat Pak Ibu Yuli, Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbahagia. Mohon izin melaporkan Pak Kadin bahwa kami SMP Negeri 1, 2, dan 3 Porno sedang berkolaborasi dalam rangka membuat perancangan pendidikan selama setahun ke depan melalui kegiatan yang telah beri judul review kurikulum RKS. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, kemarin tanggal 24 dan hari ini tanggal 25 Juni 2024. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 sampai 15.00. Kegiatan ini diikuti oleh 3 lembaga, SMP Negeri 3 Borno 23 orang, SMP Negeri 2 Borno 17 orang, SMP Negeri 1 Borno 57 orang, sehingga jumlah totalnya 97 orang. Hasil yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah sesuai dengan hasil kerja kita. Kita harapkan yang kemarin kita sudah bedah KOSP dan menyusun JP, TP, ATP. Sedangkan hari ini, hari yang kedua, kita akan bedah modul ajar, assessment, dan modul project.
Sehingga sampai dengan 2 hari ini nanti diharapkan teman-teman sudah memiliki 5 dokumen. Dokumen KOSP di tingkat sekolah, dokumen CPTP ATP, modul ajar, assessment, dan modul project di tingkat guru masing-masing. Minimal 1 dulu gak apa-apa. Nanti selama anak-anak libur, yang libur siapa? Nah, selama anak-anak libur, kita kan boleh WFO, ada yang WFH. Disitulah kemudian meneruskan aktivitasnya. Kan gitu ya? Harapannya ketika masuk hari pertama sekolah tanggal 15 Juli 2024 semua perangkat sudah siap. Kemudian yang kita harapkan sebagai narasumber kemarin sudah rawuh Pak Evan, pengawas pembina. Kebetulan pengawas pembina kita sama, jadi bisa kok sampai 1, 2, 3 pengawas pembinanya sama-sama Pak Evan. Kemarin sudah memberikan materi tentang implementasi kompetensi guru terkait dengan pekerjaannya selama sehari-hari, pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial. Hari ini mohon bimbingan, binaan dari Pak Kadir dalam rangka meningkatkan kinerja kita ke depannya. Semangat baru, utamanya teman-teman yang baru. Ya, ada banyak ya, dari SMP 1 Borno ada 14 orang yang baru, dari SMP 2 ada 1, dari SMP 3 ada 4 ya, 4 yang tetap masa. Ini yang saya laporkan Bapak Kadir, sedangkan pembiayaan dari kegiatan ini semua dibebankan kepada dana operasional sekolah dos masing-masing. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya aturkan kepada Bapak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Borno, SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3 Borno. Yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Ibu guru, pendidik semuanya, tenaga guru, tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Borno, SMP Negeri 2 Borno, dan SMP Negeri 3 Borno. Sekali lagi puji syukur, mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena semakin banyak kita bersyukur, mudah-mudahan semakin banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Salam salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya baik di dunia terlebih di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, sebelum melanjutkan, saya mohon maaf, di Dinas Pendidikan saya sudah 30 bulan dan sudah waktunya pindah kayaknya ini. Tapi baru kali ini saya datang tak sampai diri aja lah, saya pengen berdiri. Dan saya baru kali ini datang ke SMP di Kecamatan Borno. Kalau SMP Borno 1 baru yang kedua kali ini ya saya ya. Ya, SMP Borno 2, Borno 3, alhamdulillah belum. Dan yakinlah Anda tidak sendiri, masih ada 16 lain SMP negeri yang sudah datangi. Kebetulan saya nggak begitu hobi untuk jalan-jalan itu. Kalau jalan-jalan tanpa masuk SMP, tanpa masuk sekolah, sudahlah sering. Saya sudah melewati SMP Borno 3, ya pernah saya lewat. Borno 2 juga saya lewat tuh, pernah saya lewati. Tapi saya nggak begitu hobi untuk kemudian masuk ke sekolahan. Karena saya gini loh Pak, saya sungkan tekan masuk kemudian koyok tergopok-gopok gimana gitu loh. Aduh, kita biasa aja lah gitu.
Nah, mudah-mudahan nanti ya sudah, mudah-mudahan lah. Ini sudah saya sudah 2,5 tahun Pak. 2 tahun setengah di dinas pendidikan dan kayaknya sudah hampir selesai pekerjaan saya. Tak ceritanya pekerjaannya apa. Nah, pola model seperti ini saya berharap Pak Rio ditularkan juga ke teman-teman MKKS yang lain. Jadi jangan satu sekolah kemudian untuk review kurikulum itu ngadakan sendiri-sendiri. Saya kemarin sempat berpikir, kenapa begitu Bapak Ibu? Kalau kita berpikirnya satu sekolah sendiri, justru kayak bener-bener ODW gitu. Gitu? Ya sama lah, saya kalau muhasabah itu dengan diri saya sendiri kadang-kadang ya bener lah. Meskipun salah yuk, saya cari alasan kok benar kan begitu. Tapi kalau kita kan review itu kayak kalau bahasanya kan muhasabah, introspeksi kan seperti itu ya. Kalau kita dengan orang lain yang lebih kita kenal dan kita percaya, itu masukan kita lebih banyak untuk mengupgrade diri. Tolong Pak Rio, Pak Indi, Bu Yuli, teman-teman MKKS lain dikasih virus untuk review kurikulum agar dapatnya ada berkolaborasi dengan sekolah sekitar. Itu yang pembukaannya. Kok ada jeda-jeda gitu ya kayaknya ya. Kemudian kenapa ya ini bagus? Kenapa di tahun 2024 ini, kalau tahun 2023 kemarin Bapak Ibu banyak undangan review yang saya tidak hadir di SMP. Ya bukannya males ya, karena lah untuk apalah biar teman-teman yang lain datang. Tapi 2024 saya memaksakan diri saya untuk kalau bisa saya hadir ke ini, karena saya punya saja satu. Di tahun 2024 ini sudah ada keputusan Bupati terkait dengan revisi capaian pembelajarannya muatan lokal. Yang guru bahasa Jawa mana ini? Ininya. Jawa. Sebelah kan? Iya, Permator ya. Nah, di CP-nya bahasa Jawa ada 4 nilai dasar yang mungkin sering saya gaung-gaungkan. Yes, jenengan banyak mungkin berbahasa saya terserah lah. Ini mumpung saya masih kepala dinas kan gitu. Saya memaksakan diri ini untuk jalan. Karena 4 nilai dasar ini saya menganggapnya masih berlaku dan relevan kondisi apapun, dimanapun, bagaimanapun cara kita. Yaitu satu, kita menghargai yang lebih tua. Yang kedua, kalau diapresiasi itu kita menyampaikan terima kasih. Kalau kemudian yang ketiga, kita sadar diri kalau datang terlambat itu ya antri. Intinya kita itu mawas diri kalau ini antri. Kemudian yang keempat, kalau minta bantuan itu yang ngomong tolong. Saya merasa 4 nilai dasar ini anak kita itu jadi apapun, di usia berapapun, dimanapun, kondisi apapun, relevan. 4 ini. Bukan dalam arti pelajaran yang lain enggak, tapi yang 4 ini yang tidak ada di Mbah Google. Betul Bapak Ibu? 4 ini enggak ada di Mbah Google. Kalau yang di lainnya anak kesulitan bentuk negara Malaysia itu dari berapa provinsi, di Indonesia itu ada berapa jumlah penduduknya, Google bisa jawab. Tapi 4 nilai ini tidak ada yang bisa menjawab di Google. Yang bisa adalah kita sebagai pendidik menanamkan kepada anak didik. Nah, itu sudah ada di CP-nya pelajaran bahasa Jawa. Nah, kenapa saya datang mumpung ada review kurikulum? Saya sangat berharap mapel yang lain mendukung 4 nilai dasar ini. Pelajaran olahraga pun juga bisa. Bisa toh? 4 nilai masuk? Bisa. Pelajaran agama apalagi? Pendidikan Pancasila kayaknya harus deh. Bahasa Indonesia juga sangat relevan. Bahkan IPA pun kan bisa. IPA pun bisa. Sarannya apa? Bisa di P5,
bisa di pembelajaran KBM sewaktu-waktu, tolong ditanamkan itu. Sering saya menyampaikan bahwa saya tidak melihat anaknya orang lain, saya melihat anak saya sendiri. Kayaknya beda jauh lah anak saya dengan saya. Dulu saya pada waktu minta apapun ke bapak saya, itu masih tak pikir bapak saya sadar, mungkin bapak saya datang langsung ngomong tuh enggak. Mesti kondisinya pada waktu bapak saya habis makan, kondisinya bibirnya itu ke atas tidak ke bawah. Terus saya baru menyampaikan, Pak, mau yang sekolahan ada begini. Tapi anak saya sekarang enggak tahu anaknya Pak Jenengan, anak saya aja. Saya datang dari kantor langsung bilangnya begini, ya pulsa aku habis. Awal-awal saya berpikir, oh dari bocah ini jalur pulsa. Ya sudahlah, saya berikan pulsa. Besok lagi dia berikan, ya pulsa aku habis. Oh iya, saya gitu. Satu hari kok ada ini, loh kok belum masuk ya? Loh, udah kamu minta kok, biasanya gitu Pak. Iya kan? Dan kamu, nah kalau minta caranya bukan begitu. Kebetulan anak saya itu perempuan, satu-satunya lagi anak saya satu. Kok begini ya anak itu? Padahal dia dari kecil sudah ya dididik baik, dididik ini lumayan bagus lah. Tapi kok seperti ini gitu. Akhirnya mumpung saya di dinas pendidikan dan saya bisa masuk itu di pelajarannya bahasa Jawa yang bisa berubah CP, ya saya masukkan. Tahun 2023 kemarin keputusan kepala dinas, alhamdulillah tahun 2024 bulan April kemarin sudah ada keputusan bupatinya. Sanggup Bapak itu nih? Sanggup. Matematika mana mapel matematika? Nah, sakit kok dikolaborasikan toh? Ya. Kalau yang ini serat itu wajib lah. Yang pojok belakang sana itu super wajib malahan. Bahasa Jawa. Pelajaran olahraga pun bisa. Masih terkait dengan ini Bapak Ibu. Tadi saya sering ngomong-ngomongan dengan teman-teman kepala sekolah. Ini yang sudah saya perhatikan kesibukannya SD, Pak Jis. Itu begini, saya sangat berharap teman-teman kalau di SD itu ada KKG ya, kakak kelas sama KKG PJUK. Kalau di SMP kan MGMP. KKG PJUK-nya SD kemarin sempat wadul ke saya tidak ada kegiatan. Karena saya kegiatan, kenapa tidak? Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak ada support katanya gitu. Saya bisa berharap Bapak Ibu, saya dikasih input, kalau mau support kegiatan apapun silahkan. KKG PJUK, tapi tak tanam waktu disampaikan gitu ya. Kalau ada kegiatan silahkan. Butuhnya apa? Kalau bisa saya support, bisa saya support. Kan itu untuk anak-anak kita. Kemarin KKG PJUK-nya itu butuh untuk ada perlombaan macam-macam. Paling dia butuh apa sih perlombaan itu? Makan minum, sama hadiah, sama trofi. Makan dan trofi. Tak tambahi Pak, sekarang ada setiap pelajaran, setiap lomba kan ada duit tuh ya. Dan saya mohon maaf, yang lomba kemarin duitnya belum cair karena PPTK-nya tidak haji. Baru kemarin pulang. Insya Allah bulan-bulan ini haji dia. Besok Pak. Besok Iya, masuk. besok Pak Anang udah masuk. Ya, kalau besok sudah masuk ya saya paksa dia untuk kerja untuk menyelesaikan itu. Insya Allah Juni. Aduh saya belum pilih lagi. Oke, mudah-mudahan bulan ini haknya anak kita tersampaikan. Termasuk Pak Jis, teman-teman MGMP, saya tunggu mau kegiatan apa. Jadi yang jenengan operatori, saya yang support. Jangan kemudian saya suruh operatori tidak bisa. Ya, karena saya juga nggak bisa skore. Saya tahu skor tenis juga baru-baru belakangan itu Pak. Ya. Termasuk bukan hanya PJUK, MGMP pelajaran mata lain. Saya senang kalau ada kegiatan itu. Misal ada olimpiade terkait dengan pendidikan Pancasila misalkan, butuh supportnya apa sih? Misal saya siap. Yang laksanakan juga teman-teman MGMP pendidikan Pancasila. Oh iya Pak, rencananya di sini, polanya begini
ini kegiatan ini butuhnya ini gitu. Kita lihat di Dinas Pendidikan bisa mensupport itu atau tidak. Ini wacana lain terkait dengan review kurikulum. Gara-gara itu saya ingin datang di setiap acara kurikulum. Yang satu internalisasi 4 nilai dasar tadi. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua terkait dengan pembinaan PTK. Yang keempat baru dari Burno 1, Burno 2, Burno 3 mana? 4, katanya ada 4 baru. Burno 3. Yang baru. P3K. Yang baru. Coba berdiri. Berdiri. Yang wajah lama mana wajah lama? Kuliah. Berarti 3 ini wajah baru semua. Rumahnya mana Mas? Yang kan belakang? Kota Batu. Oh Batu. Tegal. Majalengka. Iya. Jauh-jauh semua. Terima kasih. Oke, udah. Wajah lama wis apalah ini. Kan Burno 2. Oke, Burno. Yang Burno 1. Burno 1. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang wajah lama? Oke, wajah lama. Oke, betul sudah wajah lama. Wajah baru berdiri. Yang wajah baru, yang rumahnya Bojonegoro? Oh, Bojonegoro semua. Berarti dulu jalurnya jalur Dapodi. PPG atau PPG itu PPG semua? PPG semua. Alhamdulillah. Berarti ini PPG semua yang Dapodi mana? Dapodi di Mas belakang? SD Pak. SD. Oh, keren. SD naik ke SMP Jos. Kalau yang ini mbaknya belakang? Dapodi dari SMP. Oh, SMP di Mojokerto. Dari? Oh, Al-Mutamakin. Oh ya, oke, duduk, yang Dapodi duduk. Saya kakaknya belum dulu. Yang KKG yang rumahnya Bojonegoro? Tidak ada. Di luar Bojonegoro semua. Yang rumahnya Bojonegoro mana? PPG. Yang rumahnya Bojonegoro. Bojonegoro mana Mas? Belakang? Ya. Kanor, Mbak. Sumberjo, Mas. Kapas, Mbak. Bapak Ibu, pola rekrutmen ASN yaitu PPK kita 3 tahun belakangan ini saya merasa sudah sangat adil. Apa adilnya? Untuk yang lama itu loyalitasnya jenengan dihargai. Yang XP3 mana? XP3 P3 yang kemarin diangkat tahun 2022 dan 23. Angkat tangan. P3, XP3. Yang awas. Oke, turun. Bapak Ibu semua kan nggak tes kan kemarin? Tesnya hanya omong-omongan toh? Iya, maksudnya kan hanya omong-omongan. Yang penting hafal namanya dan bisa tanda tangan kan lulus. Yang saya kerjain kemarin kepala sekolah dan guru senior yang dijenengan. Makanya bahasa itu tesnya juga omong-omongan aja itu. Orang-orang jadi P3K kan gitu. Nah, itu karena apa? Sistem menghargai loyalitasnya masyarakat. Loyalitas sebagai seorang GPT sekolah negeri setelah sekian tahun dihargai. Tetapi rekrutmen kemarin
juga mengupayakan kualitas. Sehingga tadi ada yang rumahnya Karanganyar, rumahnya Jombang, rumahnya Batu, yang mereka PPG harus tes, harus lulus prajak, baru bisa mendaftar. Itu yang diutamakan kualitasnya. Sehingga kepala sekolah, saya segera berharap mengkolaborasikan antara loyalitas dan kualitas ini. Yang XP3 mungkin ada P1 ya. Kalau P1 tes, P1 itu tes. Kalau P2 kayaknya nggak ada lah di Brunei itu P2. Halo? Ya, atau P4. Kemarin pada waktu kita waktu rekrutmen, saya sering Zoom, saya sampaikan kebutuhan data pegawai kita berapa, dan saya menyampaikan jangan percaya siapapun, masih ingat? Iya. Termasuk kepala sekolahnya jangan dipercaya. Iya, karena kepala sekolah itu ada yang nakal. Ada yang nakal. Bukan tiga ini enggak, ini baik-baik, bukan. Pengawas juga ada yang nakal. Ya manusia. Tapi satu saya tidak mentolerir kalau kenakalan. Karena saya ingin apa? Rekrutmen P3K di Bojonegoro yang berkualitas. Sehingga saya sering bersyukur saya menyampaikan saat itu saya sampaikan kebutuhan kita 3.900, dapat itu orangnya hanya 2.900. Tapi itu pun masih ada yang memanfaatkan, juga dekat-dekat Brunei si pelakunya. Itu bisa kerjain teman-temannya sendiri, bisa masukkan, bisa ini, padahal enggak, sudah yakinlah nggak bisa. Kalau jangan mau main, saya bilang kan main-mainlah sama yang megang laptop atau server di BKN, saya bilang gitu kan. Kalau ada orang Bojonegoro bilang nggak bisa, termasuk Pak Dinas sendiri nggak bisa. Nah, karena apa? Setelah jadi ASN, saya tidak akan meminta untuk bekerja, tapi akan saya paksa untuk bekerja dengan baik. Sekarang tugas memaksanya itu saya mandatkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi jangan nggak salah Pak Rio, Bu Yudi, Pak Idi, kalau ada PPK baru yang diangkat tahun 2022, 324, kalau macam-macam ya sangat paksa saja. Kalau nggak menurut laporkan kepala dinasnya. Enggak dong. Karena apa? Hak-haknya apa? Jenazah semua sudahlah, saya berusaha memenuhi haknya jenazah semua. Kan saya harapkan apa, Bapak Ibu? Itu adalah proses. Output dan outcome-nya adalah kualitas anak-anak kita. Itu yang nomor satu. Apapun tujuan saya sama, untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita. Jadi yang luar kota dan sebagainya, panjenengan semua sini ada KTP LC-nya siapa-siapa, karena saya tidak menerima KTP LC. Tugasnya panjenengan semua nanti adalah mendidik anak-anak Bojonegoro menjadi lebih baik. Itu tujuan kita. Pak Idi dijadikan kepala sekolah, Pak Rio jadi kepala sekolah, Bu Yuli jadi kepala sekolah, saya jadi kepala dinas pendidikan. Kita semuanya karena meningkatkan kualitas anak-anak, bukan untuk yang lain. Termasuk panjenengan jadi guru, Pak Ajis jadi guru PJOK. Saya kenal Pak Ajis cocok ini. Itu adalah untuk meningkatkan kualitas anak-anak, bukan untuk yang lain. Paham dari sini Bapak Ibu ya? Oke. Pembinaan yang ketiga selanjutnya terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan juga. Mumpung ini kumpul semua Bapak Ibu, ada nomor 1, 2, 3. Kami di Dinas Pendidikan, bukan kami, kita ya, panjenengan semua itu orang Dinas Pendidikan. Ada atau Dinas Pendidikan? Nah, di Dinas Pendidikan sana di Patimura 9, sering saya gambarkan bahwa pelayanan kami berusaha menjadi lebih baik. Karena apa? Dinas Pendidikan itu dibentuk untuk melayani pendidik dan tenaga kependidikan. Ya,
dinas pendidikan itu ada sekolah. Kalau nggak ada sekolah, ngapain ada dinas pendidikan? Sekolah itu ada karena ada murid. Balik-baliknya tadi itu adalah murid adalah nomor satu. Balik-baliknya ke sana. Dan kami dinas pendidikan pelayanan kepada Bapak Ibu guru sudah semua tersentralisasi di lantai 1, tidak perlu naik-naik. Karena apa? Saya ingin pelayanan dinas pendidikan itu Bapak Ibu kalau datang ke dinas pendidikan, datanglah dengan senyum, pulanglah dengan ketawa. Ya, loh karena apa? Paling bilik saya itu guru. Satunya paklinya itu kepala sekolah, bilik saya itu guru, biliknya nyonya maksud saya. Kalau saya kan dari Madiun. Mereka selalu mengeluh tak kalah berhubungan dengan orang dinas pendidikan. Hanya sih begitu katanya. Mulai dari masalah kenaikan pangkat lah, masalah inilah, mutasilah, sampai yang saya merasakan sendiri, paling saya itu meninggal sebelum purna. Bayangan itu saya di keuangan loh ya. Satu saat perbendaraan loh. SPM itu kalau nggak ada paraf saya nggak keluar loh, kan gitu ya. Itu pun ngurusnya hampir 6 bulan Bapak Ibu nggak selesai. Ada saya kenal baik dengan kepala dinas pendidikannya, saya kenal baik dengan sekdinya, saya kenal baik dengan KPPTK-nya, saya kenal dengan kepala UPT-nya. Ternyata Bapak Ibu di mana? Di lacinya staf. Gak greget nih kalau gitu itu. Oleh karena itu, tolong dipahami sikap saya tahun 2021 yang terkait Dapodik. Ada beberapa temannya saya bersihkan itu, mohon maaf. Mungkin ada itu temannya panjenengan, ya itu karena saya ingin membersihkan itu. Dan alhamdulillah hasilnya tahun 2022 itu kita masukkan 1.500-an Dapodik baru. Sekarang sudah banyak jadi P3K. Mungkin ada yang di atas ini ya. Ya, saat ini di Dapodik DTT sekolah negeri tinggal 246. Tinggal 246. Tahun ini kita buka lagi formasi 786. Ada yang masih DTT? Ada. Mana? Punya Pak Rio atau punya siapa? Guru apa? Guru apa? Kalau bahasa Inggris tidak ada tempat bagimu. IPS masih ada ya sudah. Ini kalau bahasa Inggris saya mohon maaf, saya dari dulu sampaikan bahasa Inggris kita sampai per hari ini masih kelebihan 3 orang. Kalau dia tidak ngajar ke yang lain, ya sertifikasinya tidak cair. Ada beberapa ini, yang saya nggak tahu bagaimana kalau sampai overload banyak gitu. Bidang studi yang lain kekurangan bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris kalau mau mencabang di SD misalnya ya guru kelas. Guru kelas tahun 2024 kita buka 129 formasi. Untuk IPS ada tapi kecil kayak ini ya. IPS hanya 5. Pelajaran apa lagi? IPS sampai bahasa Inggris saja ya? Ya. Selamat dinikmati prosesnya nanti. Dan kayaknya tahun ini tidak lagi kayak P3 yang omong-omongan harus lewat passing grade. Kalau nggak lewat passing grade tidak lolos. Sudah lolos passing grade pun kalau yang dibutuhkan itu 5 kemudian lolos 10 harus beradu ranking lagi. Dan bicara-bicara kalau nanti keterap PPG, ya sembuh kan gitu. Nah, karena kita sifatnya kan buka sekarang ya. Yang kita buka nanti adalah yang banyak teman-temannya balik nih. Saya sebentar. Nanti keselak Pak Agis, Bapak Agis. Teman-teman Pak Agis yang banyak kita buka nanti. Dari 78 itu 405 PJ buka. Ini SD yang banyak SD, kita SD banyak.
Bapak Ibu pembinaan terhadap P3K Pak Ibu Kepala Sekolah